Ketika petani mulai kehilangan harapan, nelayan tertekan, dan peternak tersisih, satu pertanyaan besar muncul. Apakah sektor pangan kita sedang dilemahkan oleh kebijakan impor yang terlalu masif? Di saat pesimisme itu tumbuh, pemerintah justru bergerak dengan akselerasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bukan sekadar janji, tapi menggerakkan mesin ekonomi dari dua sisi sekaligus, supply dan demand. Melalui program MBG, Perumahan Rakyat, hingga berbagai proyek strategis lainnya, negara sedang mencoba menyalakan kembali denyut ekonomi rakyat secara masif. Pertanyaannya, ini solusi nyata atau hanya ilusi pertumbuhan? Dalam video ini, kita akan membedah MBG secara terang benderang dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Kita akan melihat sejauh mana manfaatnya, bagaimana perannya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, serta posisinya sebagai instrumen penting dalam subsistem ekonomi rakyat. Apakah MBG benar-benar menjadi penggerak ekonomi dari bawah, atau justru hanya ilusi kebijakan? Semua akan kita kupas secara jujur dan berbasis fakta. Banyak yang melihat Indonesia hanya sebagai pasar besar, padahal justru disitulah kekuatan strategisnya. Dengan lebih dari 270 juta penduduk, Indonesia adalah salah satu pasar domestik terbesar di dunia. Konsumsi rumah tangga menyumbang sekitar 50 hingga 55% terhadap PDB nasional. Artinya, mesin utama ekonomi Indonesia bukan ekspor, melainkan daya beli dan kebutuhan dalam negeri. Disinilah pola pikir besar itu dimulai. Pasar domestik bukan sekedar konsekuensi demografi, tetapi alat pembangunan. Dan di antara berbagai instrumen yang bisa menggerakkan pasar domestik secara langsung dan masif, MBG, makan bergizi gratis, menempati posisi yang sangat strategis. Jika program MBG menjangkau puluhan juta anak sekolah dan kelompok rentan setiap hari, maka yang tercipta bukan sekedar program bantuan, tetapi permintaan pangan nasional yang besar, rutin, dan terjamin. Bayangkan skalanya. Jika 50-60 juta penerima mendapat satu porsi makanan per hari, maka akan tercipta kebutuhan harian dalam jumlah masif untuk beras, telur, ayam, sayuran, serta pangan lokal alternatif seperti sukun. Ini berarti negara secara langsung menciptakan pasar pasti atau guaranteed market bagi sektor pertanian dan pangan. Dalam ekonomi, ini sangat penting, karena masalah utama petani bukan produksi, tetapi kepastian serapan. Dengan adanya permintaan yang stabil dan jangka panjang dari MBG, petani berani meningkatkan produksi, investasi di sektor pertanian menjadi lebih menarik, risiko harga jatuh bisa ditekan, rantai pasok menjadi lebih terorganisir. Negara tidak lagi sekadar menjadi regulator, tetapi menjadi off-taker besar yang menggerakkan ekosistem. Ini membuka peluang untuk substitusi impor, misalnya bahan pangan tertentu, penguatan pangan lokal, termasuk sukun sebagai alternatif tepung, dan stabilisasi harga pangan nasional. Program sebesar MBG tidak berhenti di petani. Ia menciptakan rantai ekonomi baru dari hulu ke hilir. Produksi, petani, peternak, pengolahan, UMKM pangan dan industri kecil, distribusi, logistik, cold chain, penyediaan makanan, dapur, catering lokal, hingga pengawasan dan manajemen. Artinya, MBG berpotensi menciptakan jutaan peluang kerja langsung dan tidak langsung, terutama di daerah. Ini bukan teori. Program serupa di berbagai negara menunjukkan bahwa program makan nasional selalu menjadi penggerak ekonomi lokal, bukan sekedar biaya fiskal. Namun, puncak dari semua ini tetap pada tujuan utamanya, mencetak manusia Indonesia yang lebih sehat dan lebih cerdas. Fakta hari ini,
Prevalensi stunting Indonesia masih sekitar 21%, yang berarti gangguan pada perkembangan kognitif dan fisik jutaan anak. Intervensi gizi seperti MBG terbukti meningkatkan kemampuan belajar, memperbaiki konsentrasi, dan berdampak pada produktivitas saat dewasa. Berbagai studi global menunjukkan bahwa investasi gizi memiliki return tinggi karena langsung meningkatkan kualitas tenaga kerja masa depan. Disinilah mata rantainya lengkap. Indonesia selama ini sering terjebak di ekonomi berbasis komoditas dan industri bernilai tambah rendah. Untuk naik kelas menuju manufaktur maju, ekonomi berbasis teknologi, dan inovasi, dibutuhkan satu hal utama: SDM berkualitas tinggi dalam jumlah besar. Dan itu tidak bisa dibangun secara instan. Ia dimulai dari gizi, kesehatan, dan kualitas anak hari ini. Jika seluruh rantai ini terhubung, pasar domestik besar, MBG, permintaan pangan stabil, produksi meningkat, lapangan kerja tumbuh, SDM berkualitas, industrialisasi naik level. Maka Indonesia tidak hanya menjadi pasar bagi produk asing, tetapi berubah menjadi produsen kuat berbasis kekuatan dalam negeri. Di titik itulah Indonesia Emas 2045 menjadi masuk akal, bukan sekadar slogan, tetapi hasil dari desain kebijakan yang konsisten. Penutup, ia adalah penggerak pasar domestik, penjamin ekosistem pangan, pencipta lapangan kerja, dan fondasi kualitas manusia Indonesia. Kalau dilihat sepotong, ia terlihat seperti biaya. Tapi jika dilihat sebagai satu sistem, ia adalah investasi strategis untuk mengubah struktur ekonomi Indonesia. Dan bangsa besar tidak dibangun dari penghematan jangka pendek, tetapi dari keberanian berinvestasi pada manusianya sendiri. Ada pendapat? Ditunggu komentarnya.